Kita lanjutkan bahas yang tadi. Coba kita lihat yang ini ya. Kita langsung masuk ke contoh perhitungannya, contoh soalnya. Contoh transaksi yang pertama. Kita nanti lihat ya, sebuah perusahaan ini menggunakan mata uang fungsional apa dan mata uang asingnya apa. Sebuah perusahaan di US melakukan impor barang dari Kanada pada saat spot rate 1 US dollar sama dengan 0,7 Canadian dollar. 1 dolar Amerika sama dengan 0,7 dolar Kanada. Kemudian kita lihat lagi selanjutnya. Nilai tagihan 10.000 dinyatakan dalam dolar Kanadian, dolar Kanada. Jatuh temponya 1 bulan atau 30 hari. Bagaimana transaksi ini dicatat oleh perusahaan yang ada di US? Kalian tentukan dulu, coba kalian tentukan mata uang fungsionalnya yang mana? Yang dolar US atau yang Kanadian? Kalau mau bicara, silakan di-unmute sendiri-sendiri boleh. Yang mata uang fungsionalnya yang mana? Kanadian. Kita perusahaannya di mana ini ceritanya? US. Kita perusahaannya di US. Ini coba kita lihat ya. Di sini ternyata kita bertransaksinya itu dinyatakan dalam, kita lihat lagi yang tadi, 1 US dollar Amerika sama dengan 0,7 dolar Kanada. Kita menyatakan nantinya jurnalnya itu malah dalam dolar Kanada. Berarti kita menyatakan dalam dolar Kanada. Berarti yang fungsional adalah Kanada, kemudian yang asing berarti US-nya. Sekali lagi, yang fungsional malah yang Kanadanya. Karena di sini fungsionalnya Kanada, coba kita lihat ya. Kita beli impor. Impor itu sama dengan transaksi beli. Karena ini sama dengan transaksi beli, berarti kita lihat inventory-nya bertambah di debit, kemudian account payable-nya berkurang di sebelah kredit. Account payable-nya bertambah di sebelah kredit. Nah, account payable-nya yang tadi kita transaksi pakai US dollar, itu kan berarti mata uang asing. Jangan lupa tambahkan FC. Jangan lupa tambahkan huruf FC yang mewakili kata-kata foreign currency atau mata uang asing. Dapat dari mana 7.000? 1 US dollar Amerika sama dengan, di sini dolar Kanadanya 10.000. Berarti harus dinyatakan dalam 10.000 dikalikan kursnya 0,7. 10.000 dikalikan kursnya 0,7. Berarti ini nanti jadi 7.000. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita lihat lagi. Bagaimana kalau kursnya nanti jadi 0,69? Tadi sebelumnya kursnya kan 0,7. Bagaimana kalau kursnya turun jadi 0,69? Untung atau rugi? Tergantung sih kita punyanya apa. Kita punyanya piutang atau hutang. Di sini kan kita punyanya hutang ya. Karena kita di sini punyanya account payable atau hutang. Kursnya turun, ya berarti hutang kita ikut turun. Kalau hutang kita ikut turun, berarti kita mengalami keuntungan. Kita lihat cara mencatatnya. Account payable, foreign currency-nya, account payable atau foreign currency-nya itu tetap, kalau kita lihat di sini 7.000. 7.000. Cash-nya ikut kurs terbaru saat pelunasan, yaitu tadi yang 0,69. 0,69 kali 10.000 jadi 6.900.
karena hutangnya 7.000, tapi kita perlu mengeluarkan uang hanya 6.900, berarti perusahaan kita mengalami keuntungan sebesar 100. Nanti saya mau ganti soalnya dengan rupiah terhadap dolar Amerika, biar lebih gampang dibayangkan mana yang fungsional, mana yang asingnya. Nah, itu tadi foreign currency, contohnya impor. Impor itu adalah transaksi pembelian. Nanti kita juga mau belajar bagaimana kalau foreign currency-nya untuk yang transaksi ekspor ya, atau kita sebut dengan transaksi penjualan. Nanti kita lihat di sini, kalau ekspor itu contohnya nanti kan bukan payable. Kalau ekspor itu justru munculnya account receivable. Nah, account receivable itu sebaliknya yang tadi. Kalau yang tadi kan kursnya turun, kita punyanya hutang, makanya untung. Tapi nanti kalau misalnya kita lihat di sini ya, kalau kita punyanya piutang itu kalau kursnya turun, itu malah bukan, kalau piutang kursnya turun itu malah bukannya untung tapi malah rugi. Jadi nanti kalian bayangkannya di sana, bandingkan antara yang sales, kemudian ini yang purchase begitu. Kalau yang tadi purchase kan kita punyanya hutang atau payable. Payable kalau rate-nya turun ya kita untung. Nanti kita masuk soal, saya lewati dulu yang ini. Nah, saya mau ganti soal ini. Ini kan ada Sam menjual barang pakai euro, kemudian euronya dibandingkan sama dolar. Nanti kalian pelajari, di sini sudah ada jawabannya satu-satu, mana yang euro, kemudian mana yang dolar, begitu ya. Saya mau ajak kalian pakai contoh transaksi yang lain-lainnya, tapi saya arahkan ke rupiah sama dolar aja. Yang di buku paket kalian itu tadi euro ke dolar. Kemudian yang di sini juga sama ya, masih euro terhadap dolar. Nah, ini saya lewati. Nanti lihat di sini sudah ada penjelasan-penjelasannya. Silakan dilihat, itu euro terhadap dolar. Yang mau saya ajarkan di sini adalah kita mau jawab ini di Excel dulu ya. Saya mau pindah ke Excel. Kita mau jawab bersama-sama biar lebih paham apa bedanya mata uang fungsional sama mata uang asing. Nah, nanti soalnya ini sudah ada di slide. Coba kita jawab, soalnya ini singkat. Bagaimana kalau kita arahkan biar lebih ke Indonesia aja? Karena buku paket BIMS itu adopsinya US, jadi banyak-banyaknya US-nya yang fungsional atau US-nya baru berhubungan sama Euro, berhubungan sama Kanada yang tadi. Bagaimana kalau kita sekarang di rupiah? Kita sepakati kalau mata uang fungsionalnya yang biasa aja ya, rupiah. Walaupun ingat, tidak selalu mata uang itu adalah, kalau kita di Indonesia harusnya pakai rupiah, itu nggak selalu. Coba kita lihat di sini ya. 1 Desember 2019, PT ABC ini di Indonesia kedudukannya melakukan ekspor barang dagangan sebanyak 100 unit produk dengan harga 10. Nah, kalau tadi impor, ini sengaja saya mau bikin transaksi ini jadi ekspor. Bedanya apa? Kalau impor itu setara dengan pembelian, kalau ekspor itu berarti penjualan. Ingat, kita punya ketentuan di sini. Tadi saya sudah buat aturannya di sini. Kita di Indonesia memang sih mata uang fungsionalnya nggak harus rupiah. Tapi bayangkan saja PT ABC ini, mata uang fungsionalnya adalah rupiah. Di sini kita tiba-tiba dengar kata-kata dolar. Dolarnya itu berarti mata uang asingnya. Pokoknya mata uang fungsionalnya kalau sudah disepakati rupiah, berarti selain rupiah itu namanya asingnya. Euronya, yennya, itu pokoknya namanya asingnya. Kita lanjut ya. 1 Desember 2019. Kita mau buat satu persatu tanggal itu jurnalnya apa. Melakukan ekspor barang dagangan itu sama dengan orang menjual. Apa jurnal penjualan? Ini sudah sempat ditanyakan Jesslyn minggu lalu. Jurnal penjualan itu ada penjualan perpetual, ada periodik. Kalian boleh pilih salah satu, bebas. Ayo silakan. Siapa yang bisa jawab jurnal penjualan itu apa? Ingat di sini jurnal penjualan barang dagangan secara kredit. Mungkin saya bantu di debitnya ya. Karena kita jualan barang secara kredit, berarti debitnya adalah piutang. Atau kita sebut dengan account receivable. Bantu jurnal lainnya lagi. Siapa yang tadi mau jawab itu Kristabel? Piutang penjualan sama penjualan kredit. Piutang, penjualan, sama? Penjualan kredit. Penjualan kredit.
Loh, penjualannya sudah diwakili di sini, Christabel. Sudah diwakili di sales ini. Nah, memang ya, saya belum menyampaikan. Tadi sampai lupa. Minggu lalu itu kan jurnalnya bahasa Indonesia. Loh, kok ganti jadi bahasa Inggris? Sesuai dengan textbook atau literatur yang kita pakai jadi sumbernya. Kalau yang minggu lalu angsuran, itu adanya di buku paket Drebin, itu Indonesia. Tapi yang hari ini foreign exchange itu buku paketnya Inggris, BIMS. Jadi makanya kita ganti lagi pakai jurnal bahasa Inggris. Bolehlah saya bantu pakai Indonesianya ya. Ini piutang terhadap penjualan sudah benar. Debitnya account receivable, kreditnya sales. Kredit salesnya sudah diwakili di sini, sales tadi, Christabel. Nah, sekarang harus dirupiahkan. Karena kita memilih mata uang fungsionalnya, saya yang menetapkan tadi rupiah. Bagaimana caranya? Biar 10 dolar dikali 100 unit, kita kalikan dulu ya. 10 dolar kali 100 unit, berarti kita jualannya total itu senilai 1.000 dolar. 1.000 dolar. 1.000 dolar. Nah, 1.000 dolarnya ini kan masih dalam dolar. Bagaimana caranya biar dolar bisa jadi rupiah? Kita butuh bantuan kurs atau nilai tukar. Kita baca dulu sini. Harga pokok penjualan produknya adalah 7. Kemudian pada saat ekspor tersebut diketahui nilai tukar, 1 dolar itu 15.000 rupiah. Berarti sudah bisa bagaimana caranya menjadikan jadi rupiah? Kalau 1 dolar 15.000 rupiah, bagaimana cara kalian menjadikan 1.000 dolar itu berapa rupiah? 1.000 dikali 15.000. Ya, ada Trisha, Cindy, Christabel yang menjawab 1.000 dolar dikalikan dengan kursnya rupiah itu kan 15.000. Berarti 1.000 dolar ya. Kita kalikan 15.000. 15 juta. 15 juta. Nah, begitu kita kalikan, ini satuannya sudah rupiah loh ya. Karena dolar sudah kita konversi pakai kursnya terhadap rupiah. Sekarang kita ngomongnya ini sudah rupiah. 15 juta rupiah. Kita tuliskan di sini 15 juta rupiah. Kenapa kok jurnalnya harus dalam rupiah? Ya ini tadi, mata uang fungsional kita apa? Mata uang fungsional kita rupiah. Berarti kalau nanti kita punya transaksi dalam euro, dalam macam-macam yen, yuan gitu, tetap harus dirupiahkan. Nah, supaya perusahaan ini tidak lupa, account receivable itu adalah salah satu contoh pos moneter. Apakah kalian ingat tadi, pos moneter itu harus dinyatakan nanti pada akhir tanggal laporan, itu harus disesuaikan. Sales itu non-moneter, jadi nggak usah diapa-apakan. Account receivable itu moneter, nanti perlu disesuaikan. Gampang-gampangannya adalah, bayangkan pos moneter itu adalah akun account receivable kan akan jadi uang nantinya. Nah, itu namanya pos moneter. Nah, yang pos moneter jangan lupa dikasih dalam kurung FC, F kecil, C kecil. FC itu apa? FC itu kepanjangannya nanti foreign currency. Biar kita ingat, oh ini berarti piutangnya ini bukan jualan sama orang lokal. Piutang ini muncul gara-gara kita ekspor sama customer yang tadi dinyatakan dalam dolar alias mata uang asing. Nah, jurnal pertama, ada pertanyaan nggak waktu 1 Desember? Silakan kalau ada pertanyaan sampai 1 Desember. Kita lanjut kalau tidak ada pertanyaan. Transaksi ini akan dilunasi tanggal 2 Januari tahun 2020. Nah, dari 1 Desember ke 2 Januari, lewat tutup buku nggak? Lewat. Bukunya berarti 31 Desember, Abian, 2019. Tadi ingat aturannya, kalau kita tutup buku ya, akun-akun yang moneter, atau di sini yang tadi kita sudah kasih dalam kurung FC, account moneter atau pos moneter ini harus melakukan penyesuaian. Penyesuaian kurs namanya. Coba kalian bantu saya. Pada tanggal 2 Januari nanti ketika dilunasi, kan kursnya jadi 16.000. Tapi kita melewati 31 Desember. Jadi kita harus lihat kurs 31 Desember dulu. 31 Desember di sini, 1 dolarnya 14.500. 1 dolar sama dengan 14.500. Kursnya naik atau kursnya turun? Turun.
turun. Tadi 15.000, sekarang menjadi 14.500, berarti sepakat semua ya. Kursnya semakin turun. Kalau kursnya semakin turun, kalian harus mengalami untung atau ruginya ditentukan. Nah, untung rugi jangan dihafalkan, tapi dipahami. Kita berposisi sebagai siapa? Kalau di sini kita sebagai penjual. Penjual itu punyanya piutang. Bayangkan, kalau piutang kalian semakin turun, kondisi kalian untung atau rugi? Rugi, bagus sekali. Itu namanya rugi. Jadi ya, jangan ngomong kursnya turun untung atau kursnya turun rugi. Nggak bisa. Kita jadi siapa dulu? Di sini kita jadi penjual. Penjual itu punyanya piutang. Nah, kalau kursnya turun, kita rugi karena kita ikut-ikut nanti piutangnya turun. Piutang turun itu artinya nanti pelanggan kita bayar kita juga semakin kecil, semakin turun. Karena kursnya semakin turun, kemudian piutangnya semakin turun, yaitu mencerminkan kerugian, kita buat jurnalnya ya. Akun kerugiannya kita beri nama exchange loss. Ingat di akuntansi, setiap kali kalian mengalami rugi, letakkan itu di sebelah debit. Setiap kali kalian mengalami keuntungan, letakkan keuntungan itu di sebelah kredit. Saya ulang lagi, ini rugi. Rugi itu berarti di debit. Nah, apa lawannya? Lawannya adalah account receivable. Yang tadi ada dalam kurung mata uang asing, jangan kelupaan. Harus tetap pakai dalam kurung foreign currency. Biar kalau di perusahaan itu jelas, mana yang pakai mata uang rupiah, mana yang bukan. Di sini walaupun rupiah, tapi kan asalnya bukan rupiah, asalnya kan dolar ini. Mari kita hitung berapa kerugiannya ya. Bagaimana cara menghitung kerugian? Ini adalah cara menghitung kerugian. Kurs sebelumnya dibandingkan dengan kurs sekarang. Kurs sebelumnya dibandingkan kurs sekarang. Kurs sebelumnya 14.500 ya. Kita bandingkan dengan kurs sekarangnya. Kurs sekarangnya menjadi 15.000. Kemudian kalikan dengan dolar kita 1.000 dolar. Tidak bisa negatif positif ini dimutlakkan saja. 14,5 kurangi 15.000 berarti selisih kursnya adalah 500. 500-nya kita kalikan dengan 1.000. Berarti kita mengalami kerugian sebesar 500.000. Ada yang punya pertanyaan sampai tanggal 31 Desember ini? Tidak ada, kita lanjut ke tanggal terakhir. Ya, silakan siapa yang mau bertanya. Enggak ada, Bu. Lanjut, Bu. Oke, selanjutnya terakhir tanggal pelunasan ya. Kita tadi punya 3 tanggal penting ya. Apakah kalian ingat? Ini namanya tanggal transaksi. Kemudian yang selanjutnya di sini adalah tanggal. Jadi ada tanggal transaksi. Ingat nggak tadi yang ada 3 tanggal? Tanggal berikutnya tanggal apa? Tanggal laporan keuangan ya. Jadi habis tanggal transaksi. Kemudian ada tanggal laporan keuangan. Yang terakhir adalah yang mau kita buat adalah tanggal pelunasan. Di sini sudah diketahui di soal kalau pelunasannya itu dibuat tanggal 2 Januari 2020. Kita masukkan ya. 2 Januari 2020. Apa jurnal yang dilakukan ketika pelunasan? Kita perlu lihat nilai tukar lagi. Waktu 2 Januari nanti nilai tukarnya berubah lagi. Pastilah ya, nggak mungkin setiap hari itu kurs itu sama. Pasti beda-beda. Di sini nilai tukarnya, 1 dolarnya jadi 16.000 rupiah. Mari kita lihat kita mengalami untung atau kita mengalami rugi. Caranya adalah buat dulu jurnal pelunasan. Ingat ini adalah piutang. Siapa yang tahu jurnal pelunasan piutang? Silakan dijawab, Angel, Shirley, siapa lagi ini? Apa jurnalnya Angel? Cash. Yang Cash di debit, kemudian kreditnya apa? Pelunasan piutang itu cashnya di debit, benar, kreditnya apa? Account receivable. Cash to account receivable, betul. Ini kalau dulu zamannya kalian masih belajar yang dasar ya, karena sekarang kita belajar
Ini setara intermediate masih. Kalau yang chapter 12 ini belum advance sebenarnya. Nah, kita lihat ya, apa bedanya. Mari kita ke atas, kemudian kalian lihat, berapa sih saldo piutang kita yang seharusnya dilunasi. Kita hitung ya, 15 juta debit, kemudian dikredit berarti ditambah atau dikurang? Kalau ini positif, di debit, berarti kalau di negatif itu berkurang. Jadi ya, 15 juta, piutang kita turun 500.000, waktu pelunasan berarti piutang kita itu 14.500.000. Nah, cash yang kita terima itu mengikuti kurs terbaru pada tanggal 2 Januari loh. Jadi $1.000 itu jangan ikut 14.500.000. Tadi kita baca di soal. 2 Januari nilai tukarnya itu naik jadi 16.000. Berarti sebagai penjual, kita punya kesempatan mendapatkan uang $1.000 kali 16.000. Sekali lagi cashnya dari 1.000 dikali 16.000. Kalian mengalami keuntungan atau kalian mengalami kerugian? Untung. Untung, karena kursnya semakin apa? Kalau membandingkan kursnya sebelum sama sesudah, ya, saya ajarkan. Ini cara cepat dulu ya. Cara cepat dulu aja. 16 juta sama 14.500.000. Kurangnya di sebelah debit atau kurangnya di sebelah kredit? Kredit. Nah, ingat tadi rumusan kita? Kredit. Kalau kurang di sebelah kredit itu untung atau rugi? Exchange apa? Untung. Ya, exchange gain. Ingat ya, kalau selisihnya kurang di sebelah kredit, kita sebut exchange gain itu sebagai keuntungan di sebelah kredit. Itu cara cepatnya. Nah, ini kalau cara benerannya. Sebelumnya kursnya yang lalu, tolong di-mute ya. Sebelumnya kursnya yang lalu, itu bukan yang 15.000 ya. Kita ikuti ceritanya pelan-pelan. Di sini kursnya 15.000. Kemudian kursnya berubah menjadi 14.500. Kemudian kursnya berubah jadi 16.000. Jadi kalau diikuti ceritanya, jangan pakai kurs yang sangat lampau yang 1 Desember. Ikuti kurs yang sudah kita sesuaikan waktu 31 Desember. Berarti kurs kita itu sebelumnya 14.500. Sekarang kursnya pakai yang 16.000. Oleh karena itu, kita mau hitung dari sini. Kursnya dari 14.500 jadi 16.000. Berarti kursnya semakin naik. Kalau kita punya piutang yang semakin naik itu mencerminkan keuntungan. Nah, untungnya bagaimana cara mencarinya? Ini loh cara mencari keuntungannya. Kurs yang sebelumnya, selisihkan dengan kurs yang sekarang, kemudian kalikan dengan $1.000 kita. Ingat ini mutlak, jadi 14,5 kurangi 16, jangan negatif, tapi ambil mutlaknya. Mutlaknya 1.500 kali 1 juta berarti 1.500.000. Itu cara mencari exchange gain ya. Jadi kalau tadi kan saya ajarin cara cepat, tinggal debit kurangi kreditnya. Kalau kalian pengen cara sebenarnya, cara konsep, ya ini cara konsep. Lihat kurs sebelumnya dengan kurs sesudahnya. Sudah selesai. Ini kita tuh belajar tentang ini sebenarnya di chapter yang 12. Mumpung soal ini kok ya bisa kita gunakan sebagai pembeli, mari kerjakan bersama saya, kita buat dari sisi pembelinya ya. Kalau PT ABC ini tadi adalah penjualnya, bagaimana kalau kita sekarang buat di sebelah kanannya, kita bandingkan bagaimana kalau pembeli ya. Mari kita coba cari nama pembelinya. Di sini ABC-nya yang ekspor, berarti ABC-nya yang jual. Kemudian DEF-nya yang impor. Ya, dengan kata lain seperti itu ya. Berarti DEF-nya kita jadikan sebagai pembeli. DEF-nya saya jadikan jadi pembeli. Nah, mari kita samakan aja perusahaan DEF ini mata uang fungsionalnya rupiah, mata uang asingnya dolar. Sama aja deh, biar nggak ribet. Kemudian kita lihat satu persatu, kita mulai dari tanggal transaksi ya. Kita mulai tanggal transaksinya. Kita mulai tanggal transaksinya dari tanggal 1 Desember. 1 Desember, bagaimana jika kita buat jurnalnya? Tapi ingat, sekarang adalah pembelian.
Berarti 1 Desember itu kalian harus tahu jurnal pembelian. Siapa yang mau bantu jurnal pembelian? Angel. Silakan Angel lagi. Apa jurnal pembelian? Purchase. Boleh, purchase kreditnya? Sama account payable. Betul sekali. Purchase to account payable. Tadi tanpa kalian sadari ya, kalian jawab yang penjualan dan pembelian itu kalian menggunakan periodic system. Kalian menggunakan catatan yang periodik. Ada perpetual, ada periodik. Kalian tadi tuh nggak sengaja pilih yang periodik. Nanti ingatkan saya sebelum kita berakhir, saya sampaikan apa bedanya periodik sama perpetual. Itu yang ditanya Jesslyn Bianca minggu lalu itu. Saya fokus dulu di account foreign exchange-nya ya. Saya nggak fokus di periodik atau perpetualnya. Karena kita di advance ini fokus ke foreign exchange-nya. Kita lihat di sini. Purchase itu bukan akun moneter. Account payable lah yang disebut dengan account moneter. Kenapa disebut dengan account moneter? Karena account payable itu hutang. Hutang itu nanti pasti suatu saat ya, kita harus keluar uang gara-gara punya hutang ini. Nah, karena akun ini membuat kita akan mengeluarkan uang di suatu saat nanti, jangan lupa akun moneternya dikasih dalam kurung FC, foreign currency. Silakan dijawab bagaimana cara mengisinya. Gampang sekali ya. Karena tadi jualannya sama, yang dibeli juga sama ya. Berarti 10 kali 100, 1000. 1000 itu masih dolar, dirupiahkan kali 15.000. Berarti jawabannya nanti adalah 15 juta rupiah. Sama, ini 15 juta. Kemudian ini juga 15 juta jurnalnya. 15 juta rupiah. Ada pertanyaan sampai di sini? Siapa yang mau bertanya? Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita ke yang berikutnya, yaitu tanggal 31 Desember. Tanggal 31 Desember ternyata kursnya menjadi 14.500 sekarang. Jadi kalau tadi kursnya 15.000, kalian masih ingat? Kurs pada saat tanggal transaksi, nama kerennya apa tadi? Bahasa Inggrisnya kurs pada saat itu, pada saat transaksi. Apa tadi nama kerennya? FC. Bukan, FC itu kan foreign currency. Foreign currency itu punya banyak rate. Rate-nya apa ini namanya? Spot rate. Spot rate, betul. Ini namanya spot rate. Nah, terus kalian ingat lagi, ketika sudah tanggal 31 Desember, spot rate-nya ganti. Spot rate-nya jadi 14,5 sekarang. Nah, kurs yang sudah jadul, yang sudah berlalu dulu, itu namanya historical rate. Ya, tapi ini ada tanggal spesial. Kan 31 Desember itu tanggal spesial. Khusus tanggal 31 Desember, nama rate-nya bukan spot rate. Apa namanya? Kurs pada saat tanggal itu baru. Pinter. Itu namanya current rate. Current rate. Iya, itu namanya current rate. Oke. Itu tentang hubungan teori dengan yang kita lakukan di sini ya. Kemudian kita bahas kembali. Kita mengalami untung atau kita mengalami rugi? Saya bagi tips gampang-gampangan dulu. Untung. Kalau penjualnya tadi mengalami rugi, ya satu sisi rugi, satu sisi pasti untung lah. Jadi kalau kalian nggak mau mikir ya ceritanya ini ada penjualan, ada pembelian dalam sebuah case, dalam sebuah kehidupan, ya kalau satunya rugi, ya satunya pasti untung. Jadi kalau nggak mau mikir gini aja, satunya kan loss, satunya pasti gain. Satunya receivable, satunya pasti payable. Nah, ini. Tapi saya ajak kalian berpikir pelan-pelan. Dari 15 jadi 14,5. Berarti kursnya semakin turun. Kita punyanya utang. Utang kita juga ikut semakin turun. Piutang kalau turun rugi. Utang kalau turun untung. Makanya jurnalnya debitnya hutang berkurang, kreditnya keuntungan yang diwakili dengan kata-kata exchange gain. Kemudian cara menghitungnya sama ya. Kurs sebelumnya 14.500. Kurs sebelumnya 15.000. Kemudian kursnya sekarang 14.500 kalikan dengan 1.000. Ini dimutlakkan, jadi nggak ada negatif ataupun positif. 500.000 jawabannya. Kemudian kita ke tanggal yang paling terakhir yaitu tanggal pelunasan. Tanggal pelunasan ini
sekarang gantian, bukan jurnal pelunasan piutang, tapi jurnal pelunasan hutang. Apa jurnalnya? Cash pada Tuh, Account nggak bisa, payable suster. pada Kalau cash. kita melunasi, Payable pada cash. ya, account payable pada cash. Bagus. Account payable di debit karena dilunasi berkurang. Kemudian cash-nya di sebelah kredit, cash-nya keluar karena kita bayar. Terus ya, kalau nggak mau berpikir lagi, penjualnya tadi kan gain. Pembelinya ini pasti loss. Ya, pembelinya pasti loss. Tapi bagaimana cara analisanya? Kita lihat satu-satu. Cash yang kita keluarkan itu senilai kurs pada hari itu. Berarti 1.000 kali 16.000, cash-nya kita 16 juta. Terus kita pura-pura masih belum tahu ini exchange loss atau exchange gain ya. Kita lihat. Kursnya sebelumnya 14.500. Sekarang kursnya 16.000. Berarti kursnya semakin naik. Kita punya hutang juga ikut semakin naik. Kalau hutang semakin naik, berarti kita mengalami rugi. Mari kita hitung kerugian kita sebesar berapa. Kerugian kita, bandingkan, ingat, jangan pernah dari kurs yang paling awal ya. Tapi bandingkan kurs dari yang sebelumnya. Sebelumnya kita sudah melakukan penyesuaian. Kurs kita 14.500 ya, di tanggal 31 Desember. Kemudian berubah jadi 16, berarti selisihnya 1.500. 1.500 kali 1 juta berarti 1.500.000. Kita bisa carinya begitu. Kita tulis di sini exchange loss-nya 1.500.000. Ini caranya beda. Ini caranya beda sama yang tadi saya sampaikan ke kalian. Ada satu cara lagi. Ini saya hapus ya. Bisa juga kalian cari account payable-nya dulu. Account payable-nya bertambah di kredit, berkurang di debit. Ingat tadi ceritanya? Muncul 15 juta, kemudian karena kursnya turun, maka untung semakin turun dikurangi 500. Nah, selisihkan saja begini langsung juga boleh ya. Jadi silakan langsung diselisihkan antara 16 juta dan 14.500.000 ini juga boleh. Nanti akan menghasilkan angka yang sama yaitu 1.500.000. Oke, selesai. Ini adalah kesimpulannya chapter ini. Ada pertanyaan nggak tentang chapter 12 transaksi dalam mata uang asing ini? Nanti Excel-nya saya share buat kalian. Nanti Excel ini juga akan di-upload di Moodle. Bu Feli, tadi yang Ya. dalam kurung FC itu kenapa Bu? Yang foreign currency? Dibeli dalam kurung FC ini karena adalah post moneter. Post moneter itu nanti kembalikan ke slide ini ya. Kembalikan ke yang di sini nih. Kembalikan yang di astaga, saya lupa. Saya nggak record ya.